Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang identifikasi produk retail. Di produk retail adalah produk yang biasa kita dapatin di supermarket, di toko-toko modern ataupun di toko-toko di sekitar kita. Itu produk yang memang langsung dibeli oleh konsumen. Yang pertama adanya namanya barcode system. Ya, fungsi dari barcode ya, yang seperti ini ya, adalah yang pertama dia adalah mempercepat proses transaksi. Ketiga, menggunakan barcode maka proses transaksi lebih cepat. Yang kedua adalah identifikasi produk dengan cepat, khususnya ketika misalnya ada stock of name untuk penghitungan stok dan sebagainya, identifikasinya produk lebih cepat. Yang ketiga adalah kontrol stok ya. Untuk mengontrol jumlah stok dengan metode barcode, dengan sistem barcode ini akan lebih cepat. Dan yang keempat adalah kontrol kualitas ya. Ketiga, produk-produk yang rusak dengan sistem barcode ini cepat dipindai atau diidentifikasikan ya. Kemudian mengapa nomor barcode harus standar ya? Yang pertama, agar bisa diterima oleh jaringan retail atau supermarket internasional. Jadi barcode itu tidak sembarangan ya, atau semaunya perusahaan pembuat produk untuk membuat nomor barcode sendiri, tetapi ada standarnya. Dan standar ini jika ingin diterima di jaringan retail atau supermarket internasional harus terstandarisasi. Yang kedua adalah memastikan bahwa kode barcode bersifat unik ya, tidak sama dengan yang lain. Tentu supermarket tidak mau menerima jika misalnya kode barcode ya, suatu produk itu sama dengan produk lain yang berbeda, yang dari perusahaan yang berbeda ya. Maka dipastikan bahwa barcode itu bersifat unik. Yang ketiga adalah lebih menjamin keaslian produk. Keaslian produk bisa dilihat, bisa terjamin karena masing-masing produk sudah ada kode tersendiri. Kemudian, kapan sih mulai adanya standarisasi barcode ini? Ya, dimulai dari tahun 73 diterbitkannya UPC atau Universal Product Code sebagai standar penomoran di Amerika Serikat. Tahun 1974 pembentukan lembaga standarisasi yang disebut dengan UCC ya di Amerika, yang kemudian berubah namanya menjadi GS1 US. Tahun 1976 ya, di Eropa diterbitkan standar baru yang disebut dengan EAN atau European Article Numbering yang terdiri dari 13 angka. Kalau di Amerika UPC ini 12 angka, di Eropa ada 13 angka, sehingga kemudian dikenal sebagai standar EAN 13. Kemudian tahun 1990 antara UCC yang di Amerika ya atau GS1 US melakukan perjanjian kerjasama dengan GS1, sehingga terbitlah satu standarisasi atau kesepahaman antara dua sistem standarisasi produk tersebut ya. Kemudian apa itu manfaat penomoran GS1? GS1 ini adalah lembaga yang mengeluarkan kode ya. Jadi akan nanti kita lihat bahwa kode untuk EAN 13 itu ada standarnya. Ya, maka lembaga yang mengeluarkan ini disebut dengan GS1. Ya. Yang pertama adalah manfaatnya permintaan retail atau buyer dapat terpenuhi. Buyer yaitu toko-toko modern dan sebagainya biasanya meminta agar produk kita memiliki barcode yang memang sudah terstandar. Yang kedua adalah mempermudah sistem inventory control bagi sistem internal retail ya. Jadi dengan adanya barcode ini, yang GS1 ini akan mempermudah retail di dalam inventory controlnya. Yang ketiga adalah mempermudah kerjasama dengan modern market, karena saat ini beberapa supermarket menjadikan barcode sebagai salah satu syarat mutlak agar produk bisa diterima. Yang keempat adalah implementasi dan registrasi penawaran produk GS1 memudahkan suatu produk diterima retail atau pasar modern
nasional maupun internasional. Karena penomoran di GS1 bersifat standar global. Jadi produk di Indonesia akan berbeda dengan produk yang dikeluarkan oleh misalnya Malaysia, Singapura dan sebagainya. Yang keempat, yang berikutnya, tidak terjadi penggandaan nomor barcode yang terregistrasi oleh GS1 karena yang bersifat internasional. Ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana sih standar kode EN13 ini. Ya. Kode EN13 terdiri dari 13 angka. Ya, ini ada barcode, ada standar-standar cara penggunaannya. Yang ketika di scan ini bisa langsung nomor-nomor ini muncul. Ya, kalau kita lihat hanya ada garis tipis, garis tebal, kemudian yang terbaca oleh alat itu sebenarnya adalah garis, apakah garis tipis atau garis tebal, kemudian jarak atau selang antara garis ya hitam ini, apakah dia sempit atau lebar. Ini ada bisa terbaca sebagai angka. Ya. Jadi ada 13 angka. 3 angka pertama merupakan kode negara. Jadi masing-masing negara punya kode. Sehingga kita bisa cek sebenarnya di barcode itu dari 3 kode ini kita bisa tahu itu produk dari mana atau made in mana atau terdaftar pertama kali manufacturingnya atau pabriknya di negara mana. Misalnya 899 itu adalah kode negara Indonesia. Ya, jadi setiap produk Indonesia pasti depannya adalah kodenya 899. Kemudian 6 ya, sebagian ada 6, ada sebagian negara yang memakai 5. Kode berikutnya adalah kode perusahaan. Ya, kode perusahaan ini adalah kode unik yang dikeluarkan oleh GS1. Ya, jadi perusahaan dapat mendaftarkan kodenya ke GS1 untuk mendapatkan kode perusahaan, dan 3 digit berikutnya adalah kode produk yang unik. Ya. Beberapa negara mencantumkan kode perusahaannya hanya 4 atau 5, kemudian kode produknya agak lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, cek digit ya, untuk memastikan bahwa sudah dipindai dengan benar. Jadi kalau misalnya angka-angkanya ini tidak selaras, ya maka error. Ya, karena apa? Karena di sini ada kode yang memastikan bahwa angka-angka sebelumnya ini sudah dipindai dengan benar. Ya. Kalau tadi untuk produk dari beberapa negara ada kode EN-nya yang 3 digit, ya. Tetapi untuk buku tidak, dan penerbitan tidak berlaku kode negara. Ya. Jadi khusus untuk buku, ya, ini ada namanya kode ISBN, International Standard of Book Numbering. Ya. Jadi standar penomoran buku internasional yang di depannya ada 3 angka awalan. Ya. Awalannya adalah 978. Jadi yang 978 pasti dia adalah buku. Ya. Kemudian nomor ISBN-nya dan angka pemeriksa di yang terakhir. Ya. Demikian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.